فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fi din azakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Kita masih membahas tentang keyakinan-keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Pada pembahasan yang terakhir kita bahas 2 poin. Yang pertama adalah ucapan beliau wala yakunu illa ma yurid. Tidaklah terjadi sesuatu di alam semesta ini kecuali apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tanda kekuasaan Allah yang sempurna, yang bersifat absolut. Bahwasanya tidak mungkin ada suatu peristiwa atau bahkan tidak mungkin ada sesuatu yang ada kecuali itu memang karena diinginkan oleh Allah untuk terjadi dan untuk ada. Karena jika terjadi sesuatu di luar kehendaknya Allah, atau ada sesuatu, muncul sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah, maka itu menjadi pertanda bahwasanya kekuasaan Allah tidak bersifat mutlak, sempurna, tidak absolut. Buktinya ada yang bisa bertindak di luar kehendak. Allah nggak menginginkan tapi bisa terjadi. Ini tandanya Allah nggak punya kuasa penuh terhadap alam semesta ini. Dan itu tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak punya kuasa penuh, yang masih bisa sesuatu terjadi walaupun dia tidak menginginkannya. Ini nggak layak untuk dijadikan sebagai sesembahan. Kita hanya menyembah zat yang punya kuasa penuh. Apalagi ini terkait dengan sesuatu yang dia ciptakan sendiri. Dia nyiptakan alam ini, langitnya, buminya, segala macamnya. Masa ada sesuatu terjadi di wilayah kekuasaan yang dia sendiri menciptakannya, masa terjadi sesuatu yang dia tidak? Tandanya ada keterbatasan di situ. Terkait dengan apanya? Kekuasaan dia. Nggak berkuasa penuh dia. Ibaratnya penguasa, ini rakyat semua membelot semuanya. Mana kuasa dia? Kalau kita manusia wajar. Memang tidak sempurna kekuasaan kita. Pemerintah mau pakai hukum apapun, aturan apapun, ya ditentang, ya ditentang. Gulingkan pun bisa, karena memang tidak bersifat apa kekuasaannya. Absolut, tidak mutlak, tidak sempurna, selalu ada celah di sana. Orang jenisnya pun sama, manusia juga dianya. Gitu, dia makan nasi, ya kita juga makan nasi. Nggak ada bedanya. Gitu. Adapun Tuhan, adapun sesembahan, nggak layak sifat itu ada pada dirinya. Masa dia nyiptakan langit dan bumi, tapi ada kejadian di langit dan bumi, atau muncul sesuatu di langit dan bumi yang dia tidak kehendaki untuk muncul, tapi muncul. Berarti kan ada kuasa di situ. Paham ya? Ada yang lain yang juga punya
kuasa di situ. Ada saingannya. Allah bisa bikin sesuatu, aku juga bisa bikin sesuatu yang nggak diinginkan oleh Allah untuk terjadi. Nah, sehingga keyakinannya Ahlussunnah adalah meyakini bahwasanya semua yang ada di alam semesta dan semua yang terjadi itu adalah terjadinya karena diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita meyakini bahwasanya kekuasaan Allah itu bersifat mutlak, absolut, sempurna, tanpa ada celah sedikit pun. Kemudian yang kedua, yang kita bahas pada pertemuan yang terakhir, ucapan beliau la tablughuhul auham wa la tudrikuhul afham. Bahwasanya Allah itu tidak bisa dijangkau secara keseluruhan dari segala sudut pandangnya, dari segala sisinya, dengan semata-mata pemikirannya siapa? Manusia. Allah terlalu besar untuk bisa dijangkau oleh akal dan pemahamannya siapa ini? Manusia. Karena Allah terlalu besar. Nah kita karena kecilnya kayak gini, jangankan sebesar Allah SWT yang dia sendiri mengatakan, yang dia sendiri yang mengklaim bahwasanya dia adalah yang terbesar. Iya kan? Allahu Akbar. Berapa kali kita baca dalam sholat menegaskan bahwasanya tidak ada yang lebih besar daripada Allah SWT. Ini masjid sekecil ini saja. Apa yang di luarnya, bagaimana kondisi di luar kita tahu? Dinding luarnya? Enggak tahu. Kita enggak meliputi masjid ini. Karena kecilnya kita. Kita cuma bisa sekarang tahu ini yang bagian dalamnya saja ini. Bagian atasnya kita enggak tahu. Karena kecilnya kita. Kalau kita lebih besar daripada masjid ini mungkin kita tahu. Atasnya bagaimana. Tapi itu pun juga enggak dari semua sisinya. Paling enggak bawahnya enggak bisa kita. Terbatas kan? Gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala karena dia begitu besar, ya, maka tidak ada akal dan pemahaman yang bisa menjangkau dia. Bukan berarti tidak bisa diilmui. Diilmui bisa. Kita tahu tentang masjid ini. Bagian dalamnya seperti ini. Kita punya ilmu tentang masjid ini. Tapi untuk mengetahui dari semua aspeknya itu enggak mungkin. Jadi enggak usah terlalu maksa kalau bahasa Jawa. Enggak usah terlalu maksa lah. Mau tahu tentang bagaimana Allah SWT. Cukup apa yang Allah kabarkan kepada kita, dia begini, dia begitu. Apa yang dikabarkan oleh Rasulnya, dia Allah itu begini, Allah itu begitu. Itu saja yang kita terima, selesai. Nggak usah terlalu membebani pikiran kita bagaimana ya Allah, sisi yang lainnya itu bagaimana. Allah katakan dia begini, tapi ininya bagaimana ya. Dia mau tahu lebih detail, nggak usah terlalu membebani. Kenapa? Percuma, akalnya kita terlalu apa ini? Pendek, terlalu kecil, terlalu rendah. Ya, untuk bisa menjangkau Allah dari segala apanya? Sisinya, gitu loh. Nah, ini kitab yang sekecil ini saja pun, ini pun belakangnya saja pun enggak. Padahal ini jelas-jelas kitanya, ya, subjeknya lebih besar ini daripada objeknya ini. Ini saja pun enggak terliputi semua dari semua apanya? Sisinya. Saking keterbatasannya kita ini. Gitu. Ini yang terakhir dibahas. Nah, sekarang kita bahas yang berikutnya. Qala al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wala yushbihuhul anamu, dan tidak ada makhluk yang menyerupainya. Ini sudah lewat ya. Dia tidak menyerupai makhluk. Makhluk juga nggak ada yang menyerupai dia. Apa yang dibahas? Peniadaan keserupaan dan kemiripan antara Allah dengan siapa ini? Dengan makhluk. Sama sekali tidak ada kesamaan. Kalau bahasa kita kecil dulu belajar akidah namanya apa ini? Mukhalafatuhu lil hawadis. Mukhalafah itu penyelisihan, perbedaan. Hawadis itu siapa? Makhluk. Suatu yang nggak ada jadi ada. Namanya hadis. Bentuk jamaknya namanya hawadis. Ini makhluk kita. Karena mereka mensifati Allah nggak hadis. Allah qadim, kata mereka. Serba lama gitu. Lama yang nggak ada apanya? Udah lewat. Lama yang nggak ada apanya? Lama yang nggak ada awal. Iya, paham ya? Karena lama itu pasti ada awalnya. Kalau bahasa kita, kalau nggak dibilang nggak ada awal, pasti bayangannya ada awal. Mobil lama, mobil lawas. Pernah jadi baru dia? Pernah lah, nggak mungkin dia tiba-tiba jadi lawas kalau nggak ada apa? Baru. Awal dia muncul, awal dia jadi, awal dia diproduksi, dia masih statusnya apa? Baru. Belum ada, kemudian jadi ada. Pernah menyandang predikat apa ini? Baru. Allah nggak pernah nyandang predikat apa ini? Baru. Sebelumnya nggak ada, kemudian jadi ada. Ini kan masih baru berarti. Allah nggak ada seperti itu. Nah. Wala yushbihul anam. Dan tidak ada makhluk yang menyerupainya. Qala rahimahullah. Hadza mislul ibaratil lati madot. Ungkapan ini sama seperti yang sebelumnya. Apa itu?
wala syai'a misluh. Tidak ada sesuatu yang semisal dia. Sama ini dengan yang sekarang? Sama. Makhluk tidak ada yang menyerupai dia. Saking pentingnya lah pembahasan tentang peniadaan, keserupaan, dan kemiripan antara Allah dengan makhluk. Makanya poin ini sampai diulang-ulang oleh salaf, oleh para ulama. Kenapa? Karena ada banyak golongan, banyak aliran yang berusaha dan terjatuh ke dalam kesesatan gara-gara faktor syubhat ini. Apa itu? Meyakini adanya kesetaraan antara dan kesamaan antara Allah dengan makhluk. Walaupun nanti ujung-ujungnya dia meniadakan. Seperti orang-orang Mu'tazilah yang meniadakan dari Allah sifat. Allah nggak punya sifat. Kalau Allah punya sifat, nanti Allah sama kayak siapa? Makhluk. Kita juga punya sifat masalahnya. Ini, pemikiran ini, meyakini bahwasanya Allah nggak punya sifat, ini kan awalnya adalah karena meyakini, sempat mereka di fase meyakini adanya kesamaan antara makhluk dengan Allah. Sifatnya sama. Kemudian mereka lanjutkan keyakinan ini, nggak mungkin. Allah sama. Artinya sempat terpikir. Baru mereka ingin mensucikan Allah dari kesamaan. Bablas, akhirnya mereka bilang Allah nggak punya apa? Sifat. Awalnya apa? Ingin menolak konsep apa ini? Kesamaan antara Allah dengan makhluk. Tapi responnya berlebih. Gitu. Oh, supaya nggak sama, kita bilang saja Allah nggak punya apa? Sifat. Memang iya, selamat dia dari menyamakan Allah dengan siapa? Makhluk. Selamat dia. Karena makhluk punya sifat, Allah nggak punya sifat, kata mereka. Beda dengan makhluk? Iya. Tapi tanpa mereka sadari, mereka terjatuh ke dalam penyamaan yang lebih jelek, yang lebih parah. Apa itu? Menyamakan dengan sesuatu yang tidak ada. Karena yang nggak punya sifat itu sesuatu yang tidak ada. Kalau ada itu minimalnya punya sifat. Minimalnya sifat apa? Wujud. Ada. Iya kan? Sesuatu yang ada minimal ada sifatnya satu. Apa itu? Wujud. Itu kan itu sifat ya. Dulu kita ngapal itu wujud, kidam, bakal, wujud. Sifat pertama itu. Karena dia ada. Sifat wajibnya yang pertama adalah wujud. Ada. Lah ini mereka bilang Allah nggak punya sifat. Termasuk wujud. Berarti menyamakan Allah dengan sesuatu yang nggak ada. Selamat memang mereka. Dari menyamakan Allah dengan makhluk. Tapi terjatuh ke dalam menyamakan Allah dengan sesuatu yang nggak. Wah, lebih parah. Menyamakan Allah dengan yang nggak ada. Karena yang nggak punya sifat itu ada sesuatu yang nggak ada. Apa coba? Angin. Ada sifatnya. Karena dia adalah makanya ada apanya? Sifatnya bisa berhembus. Ada suhunya. Ada macam-macamnya. Ya kadang bawa bau. Iya kan? Ada sifatnya. Kenapa? Karena dia ada. Kalau nggak ada. Kalau nggak punya sifat itu sesuatu yang nggak ada. Gitu. Sehingga makanya poin ini terus diulang-ulang oleh para ulama ya kawan. Yaitu peniadaan. Allah juga sama, sering mengulang-ulang ketidaksamaannya dengan makhluknya. Walam yakullahu kufuwan ahad. Itu apa namanya? Kalau bukan penafian kesamaan antara dia dengan siapa? Tidak ada yang setara dengan dia. Laisa kamitslihi syai'un. Hal ta'lamu lahu samiyah. Apakah kalian tahu ada yang serupa dengan Allah? Jawabannya apa jelas? Tidak. Gitu. Dalam banyak ayat. Ini sama dengan ungkapan yang sebelumnya. La syai'a mithluhu. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan dia. Wal anamu maknahul khalqu. Anam maknanya adalah makhluk. Jadi khairul anam. Ada orang namanya khairul anam. Itu anam terbaik. Itu siapa? Harusnya Rasul. Karena artinya sebaik-baik siapa? Makhluk. Kadang-kadang orang kita kan nggak ngerti. Ya asalkan Arab-Arapan ya sudah lah. Siapa namanya khairul anam? Ini kan apa? Ini tazkiyah. Ini lebih hebat daripada khairul mukmin ini. Oh, khairul mukmin terbaik sudah. Kalah Rasul? Kalah. Dia mukmin yang terbaik. Wah, ini lebih luas lagi jangkauannya. Khairul anam. Makhluk terbaik. Malaikat pun kalah. Malaikat makhluk. Malaikat kalah. Dia sebaik-baik. Kalau dia punya nama itu kan kadang-kadang orang nggak ngerti ya, Bah. Artinya yang penting Arab-Arapan ya udah siapa khair? Khair apa khairul anam? Ngeri anaknya khair. Nah. Jadi anam itu artinya apa? Makhluk. Allahu subhanahu wa ta'ala munazzahun an musyabahatil khalqi. Allah subhanahu wa ta'ala itu disucikan, dibersihkan ya, dari keserupaan dengan siapanya? Makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dalam surat Asy-Syura ayat 11. Ini disebut oleh para ulama dengan gelar ayatnya Dustur Ahli Sunnah.
wal jamaah. Ini undang-undangnya ahlu sunnah dalam masalah nama dan sifat Allah. Apa itu? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Tapi Allah ngasih rem. Supaya kita nggak bablas kayak tadi. Ingin meniadakan keserupaan antara Allah dengan makhluk sampai bilang Allah nggak punya apa? Sifat. Allah lanjutkan ayatnya dengan menetapkan apa? Sifat. Wa huwas sami' basir. Dan dia maha mendengar lagi maha apa? Ada sifatnya? Ada. Lantas sifatnya ini bagaimana? Balik ke depannya. Sifatnya ini, sami dan basirnya ini, laisa kamitslihi syai'un. Dia punya pendengaran yang tidak sama dengan pendengaran siapa? Makhluk. Jadi nggak apa-apa, walaupun ada sisi kesamaan, kan ada sisi kesamaan. Manusia mendengar tidak? Manusia melihat tidak? Tapi tidak sama antara pendengaran kita, penglihatan kita, dengan pendengaran dan penglihatannya siapa? Allah. Allah serba sempurna. Sementara kita serba apa ini? Serba kurang. Dulu nggak bisa mendengar, dulu nggak bisa melihat, kemudian bisa melihat. Allah nggak pernah melewati fase itu. Nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, baru kemudian terhasilkan pendengaran dan penglihatan. Nggak pernah Allah seperti itu. Sebelumnya Allah melihat, sebelumnya Allah melihat, sebelumnya Allah melihat. Karena kalau ada fase di mana dia nggak bisa melihat, dia nggak bisa mendengar, berarti dia nggak sempurna. Gitu. Kita udah punya pendengaran pun, udah punya penglihatan pun, besok apa penglihatannya? Berkurang. Sampai terus lagi apa? Habis, lewat. Pendengaran juga sama. Allah sempurna ke belakang, nggak pernah nggak mendengar, nggak pernah nggak melihat, kemudian melihat sampai kapanpun melihat juga. Karena ini sifat sempurna, sifat kesempurnaan. Kalau hilang dari Allah walaupun sesaat, tandanya dia nggak. Kalau nggak sempurna, nggak usah dijadikan apa? Sesembahan, nggak layak memang. Makanya kita hanya menyembah yang apa ini? Yang sempurna. Makanya Nabi Ibrahim ketika mendakwahi ayahnya, poin itu yang salah satu yang dia kemukakan sebagai poin perdebatannya dengan sang ayah. Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru syai'. Wahai ayahku, kenapa kamu nyembah sesuatu yang enggak apa ini? Enggak mendengar, juga enggak bisa apa? Ngelihat. Itu karena itu sifat apa? Cacat. Itu tanda kekurangan. Kekurangan dan cacat itu membuat dia tidak punya kelayakan. Kalau sekarang itu pejabat enggak lolos profit and test. Untuk jadi apa? Sesembahan. Pemimpin ini levelnya lebih tinggi lagi, sesembahan. Iya kan? Jadi pemimpin aja mungkin nggak layak. Nah, pemimpin apa? Cacat, tuli. Iya. Nggak sah, nggak diterima. Kekurangan yang berpengaruh itu menjadikannya nggak bisa jadi pemimpin. Apalagi mau jadi apa? Sesembahan. Itu yang diangkat oleh Nabi Ibrahim ketika mendebat sang ayah. Ya ayah, kenapa? Kok yang diibadahin yang punya cacat? Ini cacat, nggak sempurna sesembahanmu, nggak mendengar, nggak melihat. Gitu. Makanya itu Allah angkat itu sebagai tanda kesempurnaannya. Tapi Allah rem. Jadi depan sama belakang ini saling ngerem ayat tadi ini. Laisa kamitslihi syai'un depannya wa huwas samiul basir. Ini saling apa? Saling ngerem. Kalau kita baca belakang saja wa huwas samiul basir, mungkin ada orang yang punya gambaran persepsi pendengaran dan penglihatannya nanti sama kayak siapa ini? Makhluk. Maka direm pakai bagian depannya. Pendengarannya, penglihatannya nggak kayak manusia. Kalau baca depannya saja nanti orang punya persepsi salah juga. Dikirain kalau Allah nggak sama dengan makhluknya, termasuk nggak punya apa? Sifat. Karena makhluk punya apa? Sifat. Ditiadakan sama dia 100%. 190 derajat pokoknya. Apapun sifat nggak boleh ada pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ada satu saja, sama nanti kayak siapa? Makhluk yang sama-sama punya sifat. Maka dirimlah pakai bagian belakangnya. Apa itu? Wa huwa sami basir. Ini ayat ini sangat luar biasa ya. Jadi kita kadang ya berdalil itu kadang nggak perlu banyak-banyak ayatnya, perlu banyak-banyak hadisnya, tapi penguasaan, menguasai senjata yang kita punya. Ya, ibaratnya kalau petarung itu dia cuma punya satu senjata, tapi mahir dalam menggunakannya. Lebih baik daripada orang yang punya banyak senjata, tapi skillnya di bawah rata-rata semua. Pakai pisau biasa-biasa saja, pakai pedang biasa-biasa saja, pakai tombak biasa-biasa. Mending satu, tapi apa? Kamu ahlinya, kamu skillmu di situ semuanya. Masih lebih besar peluang menangnya. Walaupun senjatanya cuma berapa? Satu. Tapi kamu expertnya di situ. Kamu pakarnya memang menggunakan senjata itu. Lebih bagus. Daripada kamu banyak ayat, punya banyak, tapi nggak pandai apa ini? Menempatkannya, nggak pandai menggunakannya. Masih bisa dikalahkan, sangat mudah. Gitu. Nah, jadi ini dusturnya Ahlus Sunnah. Ini undang-undangnya Ahlus Sunnah dalam masalah ini. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami' basir. Dalam surat Asy-Syura ayat 11.
Kemudian dalil yang berikutnya yang juga faqauluhu, maka ucapan Allah, perhatikan beliau ingin menjelaskan makna ayat tadi. Laisa kamitslihi syai'un, bagian depannya ini, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Laisa kamitslihi syai'un nafyun litashbih. Ini untuk meniadakan keserupaan antara Allah dengan siapa? Makhluk. Laisa kamitslihi. Jadi jangan pernah ketika Allah menyebutkan sifat, jangan pernah punya persepsi walaupun sesaat. Jangan pernah punya persepsi bahwasanya ada kesamaan walaupun sedikit antara sifatnya Allah dengan siapa ini? Makhluk. Ini wajib dan itu sebenarnya secara fitrah, secara naluri manusia pasti akan membedakan. Langsung. Automatically itu pasti secara naluri. Contoh misal, Anda bilang sama kalian, dia ini punya bulu. Maaf ya, monyet. Sekarang ada nggak yang ketika mendengarkan dua kalimat itu, yang sempat terbetik sama antara dua bulu tersebut? Ada yang membayangkan sama? Atau langsung membayangkan perbedaannya? Langsung bayangkan perbedaan. Dia ini punya kaki, ayam punya kaki. Ada nggak orang yang kira-kira ketika disebutkan itu ya, ini kaki Denny, ini kaki ayam. Cuman dengarkan saja, informasi saja. Kemudian terbetik di benaknya, ada sempat sama itu kayaknya. Ada. Atau yang langsung terbetik, langsung terlewatkan di benak kita, beda antara kaki yang satu dengan kaki yang satunya. Apa yang pertama kali yang terlintas? Persamaan atau perbedaan? Kalau normal, pasti yang terbetik adalah apa? Perbedaan. Karena kita sudah menjelaskan, ini sifatnya A, ini sifatnya B. Gitu. Sifat itu kan tergantung apa yang disandari. Gitu. Kalau sudah jelas, si Fulan turun dari pesawat, Pak Presiden, Pak Prabowo turun dari pesawat. Ada yang bayangkan sama pesawatnya? Atau langsung terbetik? Pasti beda pesawatnya. Apa yang terbayangkan pertama? Persamaan atau perbedaan? Perbedaan. Kenapa? Kita menyandarkannya ke yang sesuai dengan orangnya. Ini pesawat sipil, rakyat sipil. Ya sesuai lah dengan apanya? Kapasitasnya. Ini pesawat apa ini? Pejabat RI1. Ya jelas yang terbayangkan kita pesawat yang demikian-demikian. Jadi dari awal pun konsepnya sudah terjadi apa ini? Perbedaan. Lah kok bisa mereka ini membayangkan kesamaan baru kemudian ditepis? Ini ada yang salah di mananya? Konsep berpikirnya. Harusnya ketika mendengarkan, ini pendengaran Allah, ini pendengaran makhluk. Yang pertama kali terbetik harusnya perbedaan. Bukan apa? Persamaan. Karena sudah dijelaskan, ini pendengaran makhluk. Ini pendengaran siapa? Khalik. Gitu. Kecuali enggak. Ini saya mau menggambarkan dua pendengaran. Ingat, lihat ya, dua pendengaran. Ini masih mungkin terkonsepkan sama? Masih, karena belum dijelaskan. Yang ini pendengaran siapa, yang satu pendengaran siapa. Pokoknya ini sifat mendengar lah ini. Bisa menjangkau suara, kan gitu. Masih kesamaan yang terbayangkan? Iya. Sebelum dijelaskan lebih lanjut, disandarkan kepada siapa pendengaran pertama, kepada siapa yang kedua. Gitu. Mafhum nih, ya? Nah, berdoa. Kita berdoa, kaum muslimin berdoa. Orang kafir berdoa. Doa. Tapi ketika dibilang, doanya kaum muslimin, doanya orang kafir. Apa yang pertama kali terbetik di benak kita? Persamaan antara keduanya atau langsung perbedaan? Langsung perbedaan. Jadi kalau masih apa ini? Masih jernih ini logikanya. Kalau kita masih belum menyandarkan, mungkin saya mau menganalogikan kepada kalian dua macam berdoa. Masih ada kesamaan? Masih ya, pokoknya ini berdoa permintaan dia kepada Tuhannya. Masih yang terbayangkan konsep apanya? Kesamaan antara duanya. Tapi kalau udah dijelaskan ini punya siapa, yang ini punya siapa, yang terbetik adalah pasti apa ini? Perbedaan. Kalau yang disandarkan itu berbeda. Kalau yang disandarkan sama, ya pasti sama. Karena yang disandarkan sama, kaki Denny, kakiku. Ini sama-sama orang. Yang terbayang pasti sama. Sama, orang yang disandarkan juga sama. Lah ini kholik, ini sama-sama makhluk aja kadang beda-beda. Kaki anak-anak, kakinya Denny. Terbayang besarnya beda. Terbayangkan. Kita tahu Denny orang dewasa masalahnya. Ketika dibandingkan dengan kaki, sama-sama sifat kaki itu. Anak-anak sama-sama manusia pada. Minimalnya kita terbayangkan walaupun bentuknya sama, apa yang beda? Skalanya. Iya kan, yang ini agak besar, yang ini agak apa? Lah ini sesama makhluk. Bisa kita bayangkan perbedaannya. Bagaimana lagi perbedaan antara Khalik dengan siapa ini? Dengan makhluk. Allah yang maha sempurna sifatnya dengan makhluk yang sifatnya maha apa ini? Maha kurang. Wa qauluhu wa huwas samiul basir. Adapun ucapan Allah di akhirnya wa huwas samiul basir dan dia maha mendengar lagi maha melihat, nafyun litaktil. Ini untuk meniadakan pentaktilan, peniadaan sifat. Supaya jangan ada orang yang bilang Allah nggak punya apa?
sifat. Allah contohkan dengan dua sifat yang gampang dipahami oleh siapa ini? Manusia, karena ada sisi kesamaannya sedikit banyaknya. Mendengar, yaitu menjangkau suara. Tapi ingat, nggak akan sama antara pendengaran manusia dengan pendengaran siapa? Allah. Gitu. Ada sisi kesamaannya tetap. Ya ada. Sifat pendengaran itu maknanya adalah penjangkauan terhadap apa ini? Sumber suara. Tapi ini kan berbeda-beda. Pendengaran makhluk antar makhluk saja pun bisa apa? Berbeda. Apalagi ini kita bahas tentang pendengarannya siapa? Khalik. Ya jelas lebih apa ini? Lebih jauh lagi perbedaannya. Gitu. Sehingga ini bantahan untuk orang yang meniadakan sifat. Sifat mendengar, sifat melihat. Melihat itu penjangkauan terhadap apa? Objek. Kalau tadi kan berupa apa? Suara. Ini kan sifat yang gampang dipahami. Karena ada juga semirip itu, mirip-miripnya kayak siapa? Sifatnya kita. Gitu loh. Nafiyun li ta'til wa hadzal madhhab alladhi yasiru alaihi ahlus sunnati wal jamaah. Inilah madhab yang berjalan di atasnya ahlus sunnati wal jamaah. Meniadakan keserupaan sifatnya Allah dengan makhluk dan meniadakan apa ini? Penolakan terhadap apa ini? Sifat. Tetapkan bagi Allah sifat, tapi jangan samakan sifat itu dengan sifatnya siapa? Makhluk. Selesai. Semudah itu keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa kok mudah? Karena sesuai dengan fitrah. Keyakinan Ahlussunnah itu mudah untuk diyakini karena sesuai dan sejalan dengan fitrahnya manusia. Gitu. Wallahu taala alam. Walihada yuqalu lil mu'attil ya'budu adaman walil musyabbih ya'budu sonaman. Makanya dibilang orang yang meniadakan sifat dia menyembah sesuatu yang enggak ada. Kosong gitu. Dan kepada orang yang menyamakan akan dikatakan dia menyembah apa ini? Menyembah berhala. Karena dia menyembah sesuatu yang sifatnya sama kayak siapa ini? Makhluk. Nggak ada, jadi kemudian apa? Ada. Gitu. Wal muwahhid ya'budu ilahan wahida fardan somada. Sementara ahli tauhid menyembah Tuhan yang berapa ini? Yang satu yang tidak punya keserupaan dengan siapanya? Makhluknya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Adapun lanjutannya insyaallah ta'ala akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.